Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Elinda Rizkasari, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan tahun 2023-2024. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Silviana Suherman, NPM 2154029, kelas PGSD 01. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Emosional Anak di Sekolah Dasar. Adapun latar belakang penelitian ini adalah Indonesia sebagai populasi penduduk terbanyak keempat di dunia dan termasuk sebagai salah satu negara pengguna gadget terbesar. Kita lihat di lingkungan sekitar kita, pengguna gadget tidak hanya remaja, bahkan anak usia dini sudah mahir menggunakannya. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan zaman. Gadget adalah perangkat elektronik yang memiliki fungsi khusus diantaranya seperti smartphone. Penggunaan gadget yang berlebihan memberikan dampak buruk bagi emosional anak, karena anak akan menjadi seorang yang pendiam, pemarah, malas untuk melakukan aktivitas lainnya. Mereka hanya akan asik dengan dunia mereka sendiri karena gadget memiliki banyak aplikasi di dalamnya seperti game dan aplikasi tontonan YouTube. Pada perkembangan emosional anak, lingkungan sekitar sangatlah berpengaruh, baik dari orang tua, guru, serta masyarakat, karena mereka dapat mengontrol pemicu anak dalam bermain gadget. Karena itu perlu kiranya mengetahui emosional anak untuk menjadi pedoman dalam mendidik emosional anak serta dampak gadget pada emosional anak. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, adanya pengaruh positif dan negatif gadget bagi kehidupan peserta didik. Yang kedua, adanya sebagian peserta didik yang belum dapat menggunakan pemanfaatan gadget dengan baik. Yang ketiga, kurangnya perhatian orang tua dan guru dalam mengawasi anaknya menggunakan gadget. Pembatasan masalah pada penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah. Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian ini lebih efektif dan juga terarah. Dalam penelitian ini, penulis menentukan ruang lingkup masalah, yaitu dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan emosional anak di sekolah dasar. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana dampak gadget terhadap anak di sekolah dasar. Yang kedua, upaya apa yang harus kita lakukan untuk menanggulangi pengaruh gadget terhadap anak sekolah dasar. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan emosional anak di sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui solusi untuk anak yang ketergantungan oleh gadget agar perkembangan emosionalnya tidak terganggu di anak sekolah dasar. Lalu, selanjutnya manfaat penelitian ini. Yang pertama, ada manfaat teoritis. Diharapkan penelitian ini membawa manfaat serta menambah wawasan bagi peneliti serta pembaca, apalagi dalam proses perkembangan emosional anak di sekolah dasar. Yang kedua, ada manfaat praktis. Yang pertama, bagi peserta didik, setelah dilaksanakan penelitian ini diharapkan agar dapat mengenali dirinya serta mampu menggunakan gadget dengan bijak dan lebih baik. Yang kedua, bagi sekolah dapat mengetahui permasalahan yang timbul karena penggunaan gadget. Yang ketiga, bagi guru, hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan guru dalam menghadapi peserta didik yang memiliki masalah penggunaan gadget. Yang keempat, bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti serta pembaca, apalagi dalam proses perkembangan emosional anak. Deskripsi teori. Deskripsi teori pada penelitian ini ada 3. Yang pertama, pengertian emosi. Yang kedua, perkembangan emosi anak usia sekolah dasar. Yang ketiga, pengertian gadget. Pengertian emosi. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri kita, dapat berupa perasaan
senang atau tidak senang, perasaan baik ataupun buruk. Dalam World Book Dictionary 1994, halaman 690, emosi didefinisikan sebagai berbagai perasaan yang kuat. Perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan. Macam-macam perasaan tersebut merupakan gambaran dari emosi. Dari pengertian emosi tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap individu tentunya memiliki setiap macam dari emosi tersebut tergantung dari individu itu sendiri dan orang yang di sekitarnya dapat mengontrol emosi. Yang kedua yaitu perkembangan emosi anak usia sekolah dasar, yaitu anak mulai menyesuaikan diri dari sikap egosentrisme mulai berubah menjadi sikap yang lebih kooperatif. Perkembangan emosi anak usia sekolah dasar yaitu mulai mampu mengontrol emosi yang diperoleh dari peniruan dan pembiasaan. Perkembangan emosi anak sekolah dasar yaitu marah, takut, cemburu, iri hati, kasih sayang, rasa ingin tahu, dan rasa gembira. Yusuf 2012. 3. Pengertian gadget. Gadget merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Salah satu yang membedakan gadget dengan perangkat elektronik yang lain adalah unsur kebaruan, yang dimana dari hari ke hari gadget selalu muncul dengan menyajikan teknologi terbaru yang membuat hidup manusia menjadi lebih praktis ataupun mudah. Gadget adalah piranti perkembangan teknologi masa kini yang termasuk gadget misalnya smartphone, tablet. Berdasarkan pengalaman penulis, dalam menggunakan gadget semua menjadi lebih praktis dan mudah. Segala bentuk informasi dari mana saja akan dapat diakses dan akses internet yang serba cepat. Dari pendapat tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa gadget adalah suatu elektronik yang memiliki berbagai layanan fitur dan aplikasi yang menyajikan teknologi terbaru yang membantu manusia hidup menjadi lebih praktis. Maka dari itu, semakin canggih suatu teknologi, maka akan lebih banyak dampak negatif dan resiko penggunaannya, dan akan fatal jika penggunaannya secara berlebihan di usia anak sekolah dasar, yang dimana dalam penggunaannya tanpa pengawasan dan kontrol orang dewasa. Penelitian yang relevan. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melaksanakan penelitian, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang telah dilakukan. Berikut merupakan hasil penelitian yang relevan dalam penelitian, diantaranya: yang pertama, Putri Rati Syafiana Neviarai 2023 dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Sosial Emosional pada Anak Usia Sekolah Dasar, menyimpulkan bahwa banyak dampak negatif dari penggunaan gadget pada anak sekolah dasar yang sudah kecanduan, dan akan ada juga dampak baik yang ada, tetapi dari penelitian ini lebih banyak dampak negatif penggunaan gadget jika orang tua tidak melakukan pengawasan dari memberi batasan waktu sang anak dalam penggunaan gadget. Yang kedua, Afida Fakriyah dan Oktavianti 2002 dengan judul penelitian Dampak Penggunaan Gadget pada Perkembangan Emosional dan Kognitif Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar, menyimpulkan bahwa dampak penggunaan gadget dalam mempengaruhi perkembangan kognitif yaitu dampak positif. Kelas 4 mampu mengeksplorasi pengetahuan lebih luas. Dampak negatif yaitu bermain gadget secara berlebihan menyebabkan gangguan kesehatan dan menurunkan konsentrasi belajar. Bentuk pendampingan orang tua, memberikan batasan penggunaan dan mengajak interaksi sosial anak. Rangka berpikir dalam penelitian ini adalah penggunaan gadget saat ini bukan hanya untuk kalangan orang dewasa, akan tetapi peserta didik sekolah dasar sudah banyak memiliki gadget pribadi. Hal inilah yang menjadi persoalan. Peserta didik tanpa didampingi orang tua akan lebih leluasa menggunakan gadget
tanpa mengenal waktu dan bahkan mengorbankan waktu belajarnya. Sehingga penggunaan gadget yang berlebihan akan membawa dampak buruk bagi emosional anak. Anak akan menjadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, dan bahkan pudarnya kreativitas pada anak itu sendiri. Pada masa sekarang ini, pendidik dapat melakukan pembelajaran dengan berbagai macam aplikasi, seperti menggunakan berbagai media sosial, WhatsApp Group, aplikasi Google Meet, dan Google Form untuk membantu soal ulangan harian. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai dampak yang ditimbulkan terhadap penggunaan gadget melalui pembelajaran daring, apakah berdampak positif atau negatif terhadap perkembangan emosional anak di sekolah. Lalu selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu peneliti. Penelitian ini bertempat di SD Negeri Mijen Jebres, Surakarta. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 15 November 2023. Yang kedua, bentuk dan strategi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan strategi pengembangan dampak pengaruh gadget terhadap perkembangan emosional anak di sekolah dasar. Itu sumber data. Sumber data dalam penelitian kualitatif ini dapat diambil dari hasil observasi peserta didik di SD Negeri Mijen Jebres, Surakarta. Lalu subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian ini adalah sumber tanpa memperoleh keterangan dari objek penelitian. Sedangkan objek penelitian adalah fenomena yang diteliti. Pada penelitian ini, guru dan beberapa orang tua sebagai subjek penelitian yang mendeskripsikan peserta didik sebagai objek penelitian dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun proposal yaitu dengan yang pertama, paduan wawancara. Wawancara dilakukan dengan guru dan hasil wawancara dengan guru diperoleh data tentang penggunaan gadget di kelas tinggi maupun kelas rendah di SD Negeri Mijen Jebres, Surakarta memang dikatakan tinggi. Guru sudah pernah menangani permasalahan yang berkenaan dengan penggunaan gadget, namun tindakan yang dilakukan belum sepenuhnya dapat menurunkan kecanduan penggunaan gadget pada peserta didik. Yang kedua, paduan observasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung ke dalam kelas dan melihat aktivitas di dalam kelas sewaktu guru mengajar. Setelah dilakukan pengamatan, ternyata masih banyak anak usia sekolah dasar yang sudah memiliki gadget secara pribadi. Lalu yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi berupa foto dan dokumen lainnya. Setiap langkah dalam penelitian mulai dari observasi dan wawancara serta memberikan layanan semua diambil dalam bentuk foto. Selanjutnya yaitu keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, data yang telah digali, dikumpulkan dan dicatat. Oleh karena itu, perlu peneliti harus memilih cara yang tepat mengembangkan validitas data yang diperoleh. Maka dari itu, peneliti menggunakan teknik keabsahan data, triangulasi, dan menggunakan bahan referensi. Yang pertama, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Yang kedua yaitu bahan referensi. Bahan referensi di sini adalah adanya bahan pendukung untuk membuktikan data yang telah kita temukan, sebagai contoh data hasil observasi dan wawancara, foto-foto atau dokumen autentik untuk mendukung kredibilitas data. Selain itu, bahan referensi menjadikan hasil penelitian menjadi lebih terpercaya dan terbukti kebenarannya. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian kualitatif, secara umum sejak pengumpulan data, Miles dan Haber Sutopo 2021 menyatakan
bahwa komponen utama dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang pertama, reduksi data. Data diperoleh di lapangan, jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat dengan teliti, dengan rinci seperti yang telah dikemukakan. Semakin lama peneliti terjun ke lapangan, maka jumlah data makin banyak, kompleks, dan rumit. Maka data itu diperlukan analisis data dengan reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, yang berarti memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Langkah ini berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan seluruh data tentang dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan emosional anak di sekolah dasar. Lalu yang kedua ada penyajian data. Setelah data direduksi, selanjutnya adalah mendisplaykan data dalam suatu bentuk berupa teks naratif, bahkan grafik. Dalam penyajiannya agar mudah dipahami dan lebih singkat dilakukan dengan pengelompokan data yang sejenis. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat memahami laporan penelitian dengan jelas dan sesuai. Sajian data tersebut memuat sekumpulan informasi yang nantinya akan bisa ditarik kesimpulannya. Proses kesimpulan dari para informan melalui wawancara mendalam serta hasil observasi mendalam peneliti terhadap kajian penelitian. Lalu yang ketiga, penarikan kesimpulan. Analisis data yang terakhir yaitu menarik kesimpulan yang telah didapatkan selama penelitian. Karena itu merupakan penelitian kualitatif, maka data kesimpulan awal sifatnya masih sementara, bisa berubah apabila tidak adanya yang mendukung. Tetapi bila sudah ditemukan buku yang mendukung, maka sudah dikatakan valid. Untuk bisa mendapatkan valid harus diverifikasi terlebih dahulu. Verifikasi adalah upaya untuk membuktikan valid tidaknya suatu kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan pengecekan ulang, triangulasi. Apabila kesimpulan tidak terbukti kevalidasinya, maka hasil penelitian akan diteliti kembali. Dari sinilah penulis menarik kesimpulan data yang diperoleh selama dan sesudah penelitian berlangsung. Dengan didapatkannya kesimpulan, maka peneliti bisa mendapatkan data yang sah. Oleh karena itu, peneliti menarik kesimpulan adalah bagian yang penting dari analisis data ini. Baik, itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan emosional anak di sekolah dasar. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.